Sungguh benar Bapa di surga, kami mau mengikuti kehendak-Mu saja, ya Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu selalu sebab Engkau sangat baik. Dan kami berterima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini yang menguatkan hati kami dan Engkau membangunkan kami untuk menjalani hari yang baru, berkat yang baru, pengertian yang baru, dan segala pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, memampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu setiap saat, setiap hari. Kami rindu menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah mendekati di penghujung dari pembelajaran kita firman Tuhan dari pasal, ya, dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 20, ya, dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pasal 5 kitab Galatia. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-25. Baik, saudaraku, sudah disiapkan semuanya Alkitabnya dan kita membaca sama-sama firman Tuhan ini, ya. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sekali lagi ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kemarin penjelasan tentang bagian yang pertama untuk hal ini, bahwa kata jikalau kita hidup oleh Roh adalah merupakan fakta kenyataan, ya. Saudaraku, itu adalah kenyataan yang sangat mendalam di dalam diri kita, saudaraku, bahwa kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus telah tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Allah. Saudaraku, untuk apa? Memastikan, amin, untuk memastikan bahwa kita adalah milik Allah selama-lamanya. Perlu jaminan, perlu satu garansi, Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapan kita itu di dalam Kristus Yesus tidak akan ngambang, terombang-ambing, atau tidak akan bisa hilang, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka kita memerlukan jaminan yang kuat, ya, jaminan yang kekal, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan kalau kita hidup oleh Roh, itu adalah fakta kenyataan, ya. Maka yang sebanding dengan itu, yang selaras dengan hal itu, berbanding lurus dengan kenyataan bahwa kita telah menerima Roh Kudus dan tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus, maka kita harus tetap berjalan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri.
bukan dipimpin oleh keinginan daging, karena itu tidak selaras, itu bertentangan, itu tidak sejalan ya dengan kehendak Allah. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus kita sanggup bertahan untuk menghasilkan buah roh, 9 buah roh. 9 buah roh itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, melalui hidup kita. Jadi kita adalah merupakan sarana, kita adalah alat, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah ladang Tuhan, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang dipakai untuk menjadi saluran pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dikatakan sebelumnya di ayatnya yang ke-23 bagian B-nya ya, bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum apapun yang bisa mengalahkan buah roh. Bapak Ibu Saudara, artinya saudaraku bahwa kita sudah diberi kemenangan di dalam Kristus. Amin. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita bisa tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap sanggup untuk hidup setia benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semuanya adalah karena kerelaan hati Allah. Ya, karena kerelaan hati kita menerima firman Allah, kasih karunia Allah bekerja melalui hidup kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yang hidup di dalam kita, saudara dan saya, semua orang percaya. Kristus adalah kehidupan kita. Karena Kristus kehidupan kita, maka kehidupan kita itu bukan lagi sifatnya sementara, tapi kehidupan kita di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang kekal. Amin. Nah, karena itu sanggup bertahan, Bapak Ibu Saudara. Pasti sanggup bertahan. Pencobaan-pencobaan, ujian iman, segala persoalan tidak akan menghentikan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Amin. Tidak akan merusak hubungan kita dengan Bapa di sorga, tetapi sebaliknya akan berbuah. Hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan Allah. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa kita selalu menyadari dan harus menyadari bahwa posisi kita, saudaraku, adalah kita adalah milik Kristus dan kita berdiri, amin, bersama-sama dengan Kristus di posisi yang benar. Bukan kita membenarkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena apa yang telah kita lakukan sudah benar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu benar, benar, maka kebenaran itu adalah kebenaran kita di hadapan Allah. Oleh karena iman kita kepada Kristus. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, berkat terbesar yang tidak dimiliki oleh dunia. Karena dunia berusaha untuk berbuat baik, tapi itu semua adalah di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan itu adalah merupakan perbuatan yang tidak memadai. Bahkan itu adalah perbuatan yang palsu, yang pura-pura, yang KW. Bukan asli itu Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang asli dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kehidupan orang-orang yang percaya, yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupannya.
sebagai kesaksian yang benar. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Maka dikatakan tadi, kalau kita hidup oleh Roh, kalau kita dihidupkan oleh Roh, karena memang kita dikatakan, ya, dahulu kamu sudah mati, katanya, ya, di Efesus pasal 2, dahulu kamu telah mati karena dosa dan pelanggaranmu, tetapi sekarang kamu telah dihidupkan oleh kemurahan hati Allah. Amin. Sehingga sekarang kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan karena itulah dikatakan tadi, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kita harus move on. Harus move on, Bapak Ibu Saudara. Harus bergerak maju, meninggalkan kehidupan yang lama, dan kita berlomba dalam perlombaan iman yang benar, yang merupakan kewajiban bagi kita, sebab kita semua sudah berada di posisi yang tepat. Amin, saudara. Kita diposisikan dalam posisi yang tepat, karena di dalam pertandingan, Bapak Ibu Saudara, ya, posisi yang tepat sangat diperlukan, apalagi dalam perlombaan lari. Hidup ini adalah hidup yang harus diperlombakan, bukan untuk bermalas-malasan, dan bukan untuk berdiam diri, dan bukan untuk hidup yang tidak bermanfaat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi hidup yang berbuah, sebab 9 buah roh itu adalah merupakan dambaan daripada Allah sendiri, supaya tumbuh dan melalui kehidupan kita, buah roh itu menjadi semakin nyata, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ya, oleh karena itulah kita membutuhkan, kemarin sudah kita dengarkan, ya, kalau tanaman itu membutuhkan air untuk kehidupan, ya, bahkan menyiram supaya ada kesejukan, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya akar bisa bertumbuh semakin mendalam dan semakin kuat, dan menopang tubuh, supaya ketika angin, bahkan tantangan persoalan, angin-angin badai bahkan yang datang menerpa, tapi tetap bisa berdiri kuat di hadapan Allah, menyatakan pengharapan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita diberikan pengetahuan, disajikan pengertian yang benar, bahwa kita harus selalu menyadari siapa kita. Amin. Who am I? Siapa saya? Siapa saudara dan saya di dalam kehidupan yang sedang dipercayakan oleh Tuhan ini, ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita harus move on. Ya, kita tidak boleh terus tinggal tetap, ya, di dalam keadaan hidup yang lama. Karena itu sangat merugikan kita. Allah mau supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan karena Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita untuk maju terus melayani Tuhan, maka kita harus menampilkan hidup kita dengan buah roh, dengan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang diubahkan, yang terus diubahkan oleh Tuhan, ya, menjadi serupa segambar dengan wajah kemuliaan Kristus Yesus yang telah menang atas dosa dan atas kuasa maut. Hidup di dalam kemuliaan Allah dan kekudusan dan kemurnian oleh karena darah Kristus, salib Kristus yang telah dipersembahkan untuk
menguduskan kita, menyucikan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, sebelum kita besok memasuki bagian pasal 6, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, besok kita akan memasuki Galatia pasal 6, dan di Galatia pasal 6, saudaraku, kita akan bersama-sama memahami lebih detail lagi, lebih rinci lagi, ya, praktek daripada buah roh. 9 buah roh itu akan menjadi nyata di dalam praktek, dan kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang prinsip-prinsip kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu sangat luar biasa. Sekali lagi, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan asal hidup dan bukan asal berjalan dan bukan asal melangkah Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan ini kita harus memilih untuk secara sengaja kita menetapkan hati kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan penuh kesadaran, saudaraku, sehingga kita bisa terus mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi perkataan-perkataan kita, mengevaluasi pembicaraan kita, dan mengevaluasi setiap pekerjaan kita, ketekunan kita, Bapak Ibu Saudara, kesungguhan kita dalam kehidupan ini. Perlu kita tahu, ya, sedang berjalan ke arah manakah saudara dan saya melangkah. Amin. Kita melangkah dengan arah pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus, supaya seluruh hidup kita, saudaraku, sungguh-sungguh kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Amin. Sebab tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang menghendaki supaya kita menampilkan, memancarkan kehidupan kita, perbuatan kita, perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus, ya, bukan berarti terjadi gemetar-gemetar, Bapak Ibu Saudara, ya, jingkrak-jingkrak dan sebagainya, bukan berarti kita menjadi tidak terkendali di dalam sikap kita, tapi kita dipenuhi dengan sukacita dan tetap rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah dengan rendah hati, ya, dengan damai sejahtera. Itulah yang perlu kita alami dan bagikan kepada sesama kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana, ya, sekali lagi Roh Kudus mengoperasikan. Jadi ibarat satu kendaraan atau sebuah mesin, Bapak Ibu Saudara, itu kan harus dioperasikan. Ya, harus dioperasikan, harus digerakkan. Ya, saudaraku, supaya memutar kehidupan, memutar roda kehidupan kita. Kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Allah mengoperasikan kehidupan kita ini yang sedang kita jalani ke depan. Kita mau supaya sebagaimana firman Allah, hidup kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dulu, saudaraku, ya, prinsip yang sangat luar biasa dan begitu dahsyat digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam
kitab Roma pasalnya yang ke-6, ya. Roma pasalnya yang ke-6. Sangat luar biasa saudaraku, ya. Kita mengulang, kita terus ya mengulangi lagi dan semakin dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku, karena ketika kita membaca berulang-ulang firman Tuhan, maka keyakinan kita semakin tertanam lebih kuat lagi, oleh karena Roh Kudus menanamkan kuasa firman itu di dalam hati dan pikiran kita setiap saat dengan pengertian-pengertian yang baru. Ya, semakin diyakinkan kita bahwa sungguh benar, ya, Roh Kuduslah yang sedang kita ikuti. Ya, di pimpinannya lah yang sedang kita ikuti dalam perjalanan hidup kita di dalam Roh Kudus. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, untuk lebih memantapkan lagi, ya, saudara dan saya memahami ya, seperti apa Roh Kudus memimpin hidup kita dan bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus berdasarkan firman Allah. Ya, jadi bukan berdasarkan perasaan kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita baca dari ayatnya yang pertama. Ya, kita lihat di sini saudaraku, ya. Ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menjadi sangat penting, ya, dikala kita memahami konteks daripada pertanyaan ini. Kenapa muncul Bapak Ibu Saudara? Sebab sebelumnya, konteks sebelumnya adalah di pasal 4 ayatnya yang ke-20 dan 21 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Itu sudah kita pelajari beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang menuntut hukuman. Dan karena manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu, maka siapa yang tidak sempurna perbuatannya, maka harus binasa karena dosa yang dilakukannya. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, Yesuslah yang menanggung hukuman itu menggantikan kita. Amin. Dan Dia tanggung semua dosa kita, diampuni kita sekali untuk selama-lamanya, dan kita dikuduskan, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan lagi orang-orang berdosa, sebab di dalam Kristus Yesus tidak ada dosa. Kalau saudara dan saya yakin bahwa kita sudah ada di dalam Kristus, maka secara rohani, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, status saudara, posisi saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, karena darah Kristus yang menguduskan, bukan karena perbuatan kita yang menguduskan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat saudaraku, karena itulah maka dikatakan di ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku, di mana kasih karunia makin berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melihat kemurahan hati Allah, ya, yang bersedia, di mana Kristus dengan kerelaan hati, ya, setelah dosa begitu berkembang sedemikian jahat manusia, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia rela datang ke dunia ini menjadi manusia, ya Bapak Ibu Saudara, supaya dosa yang banyak itu diampuninya, dan Yesus mengaruniakan, menggantikannya dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Ya, supaya ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, telah terjadi pertukaran, penggantian dari kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru, dan dari kuasa untuk melakukan dosa digantikan dengan kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang kita hadapi saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kebenaran, kasih karunia Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya posisi kita, kedudukan kita Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat penting kita syukuri dan kita sadari setiap hari. Ya, bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, di dalam kita setiap orang yang percaya. Ya, Kristuslah yang hidup, yang menghidupkan, yang beroperasi, yang menggerakkan melalui iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya hidup berjalan di dalam Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi kesadaran ini, ya Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang posisi kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa posisi kita di hadapan manusia, tidak peduli apa jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, gelar kita, ya di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu patokan hidup benar di hadapan Allah. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita menjadi benar di hadapan Allah, ya karena kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang telah berdiri bersama dengan Kristus Yesus, menjalani kehidupan ini di dalam cara yang benar menurut kehendak Allah. Dan itulah yang membawa kemenangan bagi kita di dalam setiap hal pergumulan kita. Karena itu saudaraku, ya, maka muncul pertanyaan tadi di ayatnya yang pertama itu dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, pertanyaan ini menjadi semakin penting Bapak Ibu Saudara kita pahami dikala orang mengatakan, oh kalau begitu bebaslah kita berbuat dosa. Ya, marilah kita merampok, marilah kita mencuri. Ya, tidak perlu lagi kita ke gereja, tidak perlu lagi kita ya berbuat baik, tidak perlu lagi kita menolong orang lain. Marilah kita hidup sesuka hati. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan dan kita sudah pasti masuk surga dan kita sudah pasti diselamatkan. Hore, marilah kita hidup sesuka hati kita. Benarkah demikian? Paulus katakan itu adalah ungkapan kata-kata dari orang yang masih bodoh. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu fitnah yang diarahkan kepada Tuhan, dan itu adalah perkataan orang-orang yang masih bodoh di dalam kehidupan daging yang menyesatkan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 dijawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Paulus katakan itu nggak masuk akal. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, tapi kita mau menyia-nyiakan hidup kita. Ya, kita sudah dibayar lunas oleh darah dan kematian Kristus, tapi kita ingin hidup menurut kehendak kita sendiri. Itu nggak masuk akal. Kalau tidak masuk akal di hadapan Allah, itu pasti akan sangat merugikan dan akan menyesal suatu saat. Padahal hidup adalah kesempatan. Hidup adalah sementara, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itulah maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 3 Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu? Amin Bapak Ibu Saudara, ini soal pengetahuan. Dan ini bukan pengetahuan yang dihasilkan oleh pikiran manusia.
Ini adalah pengetahuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, sehingga pengetahuan ini bekerja. Karena ini adalah pengetahuan akan kebenaran, maka pasti bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Maka dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan baptisan yang tertinggi. Tidak ada baptisan yang bisa mengalahkan ini, karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia itu, Bapak Ibu Saudara, bercacat. Itu tidak sempurna. Itu tidak memadai. Itu bisa kepalsuan. Bapak Ibu Saudara, ada di sana. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin ada yang palsu. Itu pasti adalah kebenaran yang sejati, kemurnian, Bapak Ibu Saudaraku. Kemurnian, dan itu adalah merupakan kasih Allah yang benar-benar sungguh membawa kehidupan kita kepada keutuhan di dalam kebenaran yang Allah karuniakan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di ayatnya yang keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan, amin, bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman kita, hidup kita di masa lalu itu tidak bisa kita andalkan untuk menjumpai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di masa yang akan datang. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengalaman manusia seperti apapun hebatnya pengalaman seseorang, Bapak Ibu Saudara, tidak akan mampu membawa dirinya untuk bertemu dengan Tuhan yang maha dahsyat, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang adalah terang, Tuhan yang adalah sangat yang menyatakan keadilannya, Bapak Ibu Saudara. Hanya perbuatan Kristus yang bisa menyatakan keadilan Allah, sehingga saudara dan saya dalam pembelaannya, amin, karena Kristus adalah pembela bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa diperhadapkan kepada Allah. Hidup kita bisa dipersembahkan untuk Allah Bapa. Karena Kristus Yesus oleh darahnya, hidup kita telah ditebus, dimurnikan, disucikan oleh darahnya. Maka saudara-saudaraku, oleh karena Roh Kudus itu adalah jaminan untuk hidup kita yang baru ini, maka kita pun disanggupkan untuk bertemu dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus di masa yang akan datang. Muka dengan muka kita bisa berdiri di hadapannya dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Amin. Karena manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan perbuatan daging telah nyata, Galatia pasal 5. Manusia itu dipenuhi dengan kesombongan, keserakahan, dan keinginan daging, keegoisan, dan itu yang menyebabkan manusia ketakutan berdiri di hadapan Allah, karena dosa itu membawa ketakutan. Tapi darah Kristus membawa keberanian bagi kita, keberanian iman, sebab Roh Kudus yang meneguhkan hati kita untuk semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita melihat di sini pengalaman Kristuslah. Amin. Pengalaman Kristus Yesus di atas kayu salib, keberanian, iman, ketaatan Kristus, itulah yang menjadi keberanian iman kita, saudaraku. Penguburannya itu adalah merupakan pengalaman kita bersama Kristus, sebab dia dikuburkan untuk menghukum dosa, kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangannya atas dosa.
kita pun mempunyai pengalaman yang sama dengan Kristus karena kita sudah berada di dalam Kristus. Karena kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah Tuhan kita dan Dia adalah Allah kita, pemimpin kita yang membawa kita kepada kemenangan itu atas dosa dan maut. Maka sekarang kita dikatakan berjalan hidup di dalam hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup yang baru inilah yang diasuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup yang baru inilah yang diasuh oleh Roh Kudus dan kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita peroleh bukan dari dunia. Itu bukan kita peroleh dari warisan nenek moyang. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kita peroleh secara dengan sendirinya lahir ke dunia ini. Kita lahir ke dunia ini sebagai orang berdosa, bahkan di dalam kandungan dikatakan kita sudah berdosa dan bahkan kita sudah mati. Tapi karena melalui iman kepada Kristus Yesus oleh salibnya, kita percaya kepada Injilnya, kita percaya kepada kabar baik tentang kemenangan Kristus di atas kayu salib, maka sekarang kita di posisi yang telah dihidupkan oleh Allah. Amin. Bersama-sama dengan Kristus, dan hidup kita itu adalah hidup yang baru. Amin. Benar-benar bukan berasal dari dunia ini. Dan bukan kita yang menghidupkan diri kita. Dan bukan orang lain yang menghidupkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kuduslah yang menghidupkan kita, membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita tahu di mana posisi kita sekarang. Kita bukan orang mati. Kita adalah orang hidup yang bergerak. Kita adalah orang yang bisa mengetahui langkah-langkah kehidupan kita dan keputusan-keputusan kita adalah selaras, sejalan dengan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai buku panduan, yaitu firman Allah, untuk melihat kemana arah langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di ayatnya yang kelima, Roma pasal 6 ini, ya, bagaimana berjalannya hidup yang baru ini. Di ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu, amin. Ya, itulah pentingnya manusia, ya, harus mengetahui kesatuan hidupnya dengan Kristus Yesus. Kapan dan di dalam keadaan bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada apa-apa yang berguna di hadapan Allah. Tidak ada yang bertahan untuk selamanya. Tanpa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa dikualifikasi sebagai standar yang sesuai dengan kebenaran Allah dan yang berguna untuk masa yang akan datang di hadapan tahta pengadilan Kristus. Karena itu saudaraku, karena itu dikatakan, dan sebab jikalau kita telah menjadi satu, ya, dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Berbanding lurus dengan pengalaman Kristus, Dia mati karena dosa, kita pun harus memandang diri kita sudah mati terhadap dosa. Yesus Kristus dikuburkan 3 hari, Bapak Ibu Saudara, Dia di dalam kubur karena ingin menguburkan kuasa dosa, maka kita pun harus memandang diri kita juga telah turut dikuburkan karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, dan hidup untuk selamanya, dan menang atas kuasa dosa. Kita pun memandang diri kita bahwa kita juga sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan mengalami kemenangan terhadap dosa. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang penting ya kita sadari setiap hari, kita renungkan setiap hari, supaya saudara dan saya bisa memahami bagaimana Roh Kudus sedang memimpin hidup kita dan berjalan di dalam terang kasih-Nya. Jadi saudaraku, ya, karena itulah
dikatakan kita akan menjadi sama dengan kebangkitan Kristus. Ya, saudaraku, ini bukan hanya berbicara secara eskatologis, ya, bukan hanya berbicara untuk kebangkitan tubuh kita di masa yang akan datang dengan tubuh yang baru yang akan menggantikan tubuh yang lama ini, ya, tetapi ini juga berbicara tentang kebangkitan, yaitu gairah daripada hidup kita, gairah semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetap bisa dengan terang firman Allah, kita terus bisa menjalani kehidupan kita ini, mempersembahkan tubuh kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Melayani kekudusannya, ya, melayani penyembahan yang benar kepadanya, dan mempersembahkan tubuh kita, ya, menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada gairah, ada minat, ada semangat, ada keinginan, hasrat yang besar untuk melayani Tuhan. Itu adalah bukti daripada bahwa kenyataan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ya, kuasa firman Allah itu membangkitkan minat kita untuk berbagi berkat kepada orang lain. Amin. Sebab di situ ada kasih Allah yang sempurna, karena kita ingin menampilkan keyakinan, kepercayaan kita tentang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang sejati, dan supaya orang lain terberkati dengan setiap kesaksian kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada minat yang terus berkembang, yang tanpa henti, Bapak Ibu Saudara, yang mengalami kontinuitas dan terus berjalan dan terus berkembang dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah yang sejati. Amin. Jadi itu adalah tanda-tanda, ciri-ciri daripada kita sebagai orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita rindu melayani Tuhan kita yang penuh kasih setia. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itulah maka dikatakan di ayatnya, ya, yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, amin, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku adalah hidup yang dioperasikan karena kepercayaan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena kami percaya, amin. Dan kepercayaan itulah yang saat ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus mengoperasikan hidup kita melalui iman, dan bukan melalui apa yang kita lihat, sebab penglihatan kita itu sangat minim dan sangat terbatas. Tapi iman kita, karena digerakkan oleh kebenaran Allah, oleh firman-Nya, maka Roh Kudus menerima itu sebagai sesuatu yang layak untuk memperhadapkan diri kita di hadapan Allah, benar di hadapan kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah ayat 10 dengan luar biasa, ya, dinyatakan di situ, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Amin. Itu bukan hanya cerita atau dongeng atau hanya sekedar tontonan, tapi itu adalah merupakan kematian yang sangat berharga, yang sangat dahsyat, yang mempunyai tujuan yang spesifik untuk mengampuni segala dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidup Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Di ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu juga telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah kamu memandangnya. Ini soal pandangan hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Karena pandangan hidup yang keliru akan mengakibatkan juga perbuatan yang keliru.
Karena pandangan hidup yang benar akan mengakibatkan juga perbuatan yang benar, perkataan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya dikatakan di ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana prakteknya itu di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari? Saudaraku, mulai besok kita akan masuk pada Galatia pasalnya yang ke-6, saudaraku, dan memasuki episode yang ke-390. Saudaraku, Galatia pasal 6 akan membawa kita kepada pengertian yang lebih nyata lagi, seperti apa praktisnya, seperti apa prakteknya Bapak Ibu Saudara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mulai besok Bapak Ibu Saudaraku kita akan membicarakan itu, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita semuanya, diberikan kesehatan yang baik untuk kita semua, semangat yang terjaga. Ya Tuhan, memenuhi segala apa yang kita perlukan untuk bisa tetap setia hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Dengan senang hati kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu yang disingkapkan pengertian-pengertian yang baru, yang terus melatih, mendisiplinkan jiwa, roh, dan tubuh kami supaya tetap terjaga dan menyadarkan kami akan posisi kami yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus Yesus, supaya kami memahami hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup karena percaya, bukan karena menuntut untuk melihat, tetapi karena percaya, di mana hati kami diteguhkan oleh setiap pengetahuan akan kebenaran yang terus mengisi hidup kami, mengisi pikiran kami, manusia baru yang terus digerakkan rindu melayani Tuhan saja. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah bergabung di pagi hari ini, dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Bapa dalam sorga. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam sehat semuanya, salam kudus untuk kita semua. Kita jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam.